Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ida Bagus, Ida Eka Putrawan SPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu In Mainah SPD selaku pengajar praktik saya. Pada kegiatan hari ini, kegiatan pra observasi untuk supervisi akademik terhadap teman sejawat. Perkenalkan, ini Pak Mansur mengajar di kelas 6. Assalamualaikum Mansur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu, sehat selalu. Mudah-mudahan amin. Seperti yang telah saya sampaikan hari kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi untuk supervisi akademik. Pak Mansur, siang ini ada waktu? Alhamdulillah, kebetulan ada Bu. Pas jam pelajaran anak-anak lagi istirahat. Jadi saya sangat senang sekali bisa bincang-bincang sama Ibu. Jadi ada waktu luang pas lagi istirahat jam. Pada kegiatan observasi ini tujuan untuk membantu Pak Mansur mengembangkan pembelajaran atau mengembangkan potensi Pak Mansur dalam pembelajaran. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai saja. Silakan Pak Mansur bercerita mengenai kesulitan apa saja dalam melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan Pak Mansur juga tidak merasa terbebani adanya kegiatan ini. Terima kasih Bu, saya sangat senang sekali ya, dan saya juga tidak merasa terbebani Bu, malah saya merasa senang. Saya mengharapkan bantuan Ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kebetulan ada permasalahan Bu itu di kelas saya ya. Anak-anak itu kan berbeda karakter ya, berbeda watak, beragam cara pemahamannya. Terus yang saya kesulitan itu satu, siswa yang berkemampuan kurang itu Bu terhadap pemahaman tersebut. Terus kalau yang siswa berkemampuan cepat pemahamannya, oke, saya senang. Cuma itu doang yang kurang pemahamannya, kurang daya tangkapnya, dan lambat untuk menerima materi tersebut. Itu permasalahannya Bu. Lalu harapan Pak Mansur dari saya apa dan yang saya bantu dan harapan saya mudah-mudahan Ibu bisa menuntaskan anak tersebut ya, dan harapan saya anak tersebut ada perubahan dalam hal berkemampuan atau cara tangkap dan cara nalar siswa tersebut. Saya berharap Ibu bisa membantu dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada siswa yang kurang adik Bu. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa membantu. Lalu Pak Mansur akan mengambil materi apa dalam pembelajaran nanti dan kegiatan observasi? Terima kasih Bu, udah saya siapkan ya dalam pembelajaran. Saya akan mengambil materi tentang bahasa Indonesia Bu. Kebetulan bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari kita ya, bahasa sehari-hari anak-anak dan saya, alat komunikasi lah istilahnya. Tentang temanya kepemimpinan. Dengan tema kepemimpinan mereka bisa membuat teks pidato, bisa menyusun teks pidato dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Karena supaya kedepannya setelah lulus dari SD ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi atau tidak melanjutkan, jadi mereka sudah bisa berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Itu harapan saya Bu. Baik Pak, lalu persiapan apa saja untuk nanti observasi yang sudah disiapkan? Kebetulan saya sudah mempersiapkan ya Bu ya, tentang alat peraga, terus metode pembelajaran yang sesuai LKPD dan RPP, itu yang sudah saya siapkan untuk mereka nanti. Sudah lengkap ya Pak. Lalu dari mana Bapak melihat peserta didik itu kesiapan belajar? Mereka juga kayaknya udah siap Bu, dan saya udah mempersiapkan untuk membentuk belajar dengan cara konkret ya Bu. Saya udah direncanakan untuk berbagai pembentukan kelompok ya, antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Disitulah kita melihat kemampuan dengan konkret dan jelas.
Pak Mansur, sebelumnya kesulitan apa yang dialami dalam pembelajaran eh, sudah dilaksanakan, tentunya pada sebelumnya sudah ada gambaran mengenai kesiapan belajar siswa. Baik Bu, pertama gambaran tersebut tadi itu ya sudah menyiapkan berbagai macam sarana dan prasarana, terus saya sudah membentuk per kelompok, dan kesulitan di samping siswa yang kurang pemahamannya, ada yang siswa masih membacanya agak raba-raba, sedangkan saya kan udah berusaha ya, udah berusaha berulang-ulang, bahkan udah mengevaluasi. Nah, siswa tersebut saya akan berikan khusus bimbingan Bu, atau pendekatan di luar jam kerja atau di luar pembelajaran langsung. Jadi saya akan totalitas kepada siswa yang bermasalah tersebut. Terkait kesulitan dalam pembelajaran, bagaimana persiapan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dengan banyaknya siswa, sekian orang, tentu gaya belajar dan cara belajarnya. Udah saya siapkan dan udah saya susun, udah saya pikirkan. Pertama saya akan menyiapkan berbagai macam FKPD ya Bu ya, terus latihan-latihan sebelum mereka ke pembelajaran konkret atau sebelum mereka tampil ke dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, terutama mental, pelatihan mental. Terus udah kasih saya apa itu pembekalan sebelumnya supaya pas waktunya mereka oke. Baik, yang bisa saya tangkap, yang bisa saya pahami, Pak Mansur menyampaikan sudah memunculkan pembelajaran yaitu pendekatan berdifferensiasi, yaitu menjadikan pembelajaran dengan membedakan tingkat kesulitan dengan memberikan bahan evaluasi yang digunakan untuk siswa yang cepat melakukan pembelajaran, baik yang sedang maupun yang dikatakan kurang memahami pembelajaran. Nah, untuk itu sudah memenuhi kebutuhan siswa dan pembelajaran yang bermakna, lalu kapan Bapak akan melakukan observasi? Baik Bu, sebenarnya juga saya pengen secepatnya Bu, kalau siap Mas saya pengen besok melaksanakan observasi ya, karena saya mengharapkan bantuan Ibu, terutama kepada siswa yang berkemampuan kurang itu Bu, dan siswa yang tadi itu yang kurang lancar membacanya. Kan ada 3 permasalahan ya diantaranya, terutama kan sudah saya sebutkan di awal tadi, siswa yang berkemampuan kurang, dan ada yang belum lancar cara membacanya, dan ada yang siswa berkemampuan sedang. Saya pengennya semua siswa gitu berkemampuan cepat ya. Jadi saya siap besok Bu melakukan observasi, dan saya mengharapkan bantuan dan bimbingan Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dan bimbingan Ibu tuntas, tidak ada siswa yang berkemampuan kurang, tidak ada yang siswa bacanya masih raba-raba, dan pokoknya dengan harapan saya Ibu bisa menuntaskan siswa tersebut, terutama hal mental dan keberanian. Besok saya siap observasi itu terjun langsung. Baik Pak, pada intinya untuk memfasilitasi semua siswa ya. Iya, benar. Lalu bagaimana nanti cara Bapak untuk menyampaikan pembelajaran? Tentunya sudah ada gambaran, mungkin bisa diceritakan. Baik Bu, pertama saya akan, sudah dikatakan di awal tadi ya Bu ya, akan membentuk kelompok, dan saya akan membagi Bu, memisahkan gitu ya, kelompok yang oke, yang lancar atau yang berkemampuan cepat, dan kelompok yang berkemampuan sedang, dan kelompok yang berkemampuan kurang. Di situ saya akan menyiapkan berbagai macam lembaran-lembaran pelatihan personal atau LKPD atau materi-materi yang saya bagikan kepada anak tersebut. Intinya pembelajaran topik dengan pembentukan itu Bu kelompok. Jadi kita tahu ya di antara 3 kelompok tersebut itu persiapan saya. Lalu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan, terutama saya akan merubah pertama di kompetensi saya Bu ya, LKPD yang beragam, terus kedepannya saya supaya lebih baik lagi menanamkan atau memberikan materi-materi terhadap siswa, dan saya akan belajar terus gitu, belajar terutama minta bimbingan dan bantuannya kepada Ibu.
Jadi saya akan merubah kedua-duanya Bu, kompetensi saya dan kompetensi peserta didik, terutama LKPD yang beragam tersebut. Lalu strategi apa yang Bapak siapkan? Untuk strategi ya semacam mungkin sudah saya siapkan sebelumnya atau dari rumah sudah saya persiapkan. Pertama, cara penyampaiannya terhadap siswa. Yang kedua, siswa itu harus mampu membuat teks pidato, mengetahui bagaimana cara kerangka penyusunan pidato dan bagaimana mereka bisa mencontoh atau mencerminkan pendidikan atau kepemimpinan di lingkungan di sekitar mereka tersebut. Jadi mereka bisa itu atau pengen dalam hati mereka itu menjadi pemimpin yang hebat dalam hati nuraninya gitu. Lalu strategi apa nih Pak selain apa namanya dibuat kelompok, salah satunya diaplikasikan. Ya, di samping pembuatan kelompok dan saya akan membuatkan soal-soal untuk individu ya kalimat per kelompok. Ini saya akan membuatkan soal per individu, terus saya akan mencoba memancing emosional siswa itu supaya mereka tetap semangat, dan saya akan memberikan strategi atau alat peraga yang menarik yang bisa diperagakan terhadap mereka, dan saya akan membuat poster-poster Bu, supaya mereka dengan adanya poster seorang pemimpin, terutama saya poster dulu ya, dengan adanya poster tersebut mereka tergugah hatinya supaya saya pengen seperti misalkan SBY, saya pengen seperti Pak Lurah, saya pengen seperti Pak Camat. Saya akan membentuk menempel poster bila perlu, dan mereka itu sudah membuat idola pemimpin dalam bentuk hal poster. Iya. Bagaimana Bapak memotivasi apa namanya siswa yang kurang supaya siswa si baik yang kurang, yang sedang maupun yang cepat mendapat pembelajaran itu kan diberikan. Ya, untuk memotivasi kepada siswa tersebut Bu, saya akan menyediakan seperti video ya Bu ya, video dengan adanya video kan secara visual mereka bisa melihat langsung ya, dengan video terus dengan berbagai macam apa itu contoh-contoh yang bisa diambil dari mereka idolakan tersebut ya untuk bahan pembelajarannya. Tadi yang Bapak sampaikan pelaksanaan kesiapan observasi dengan yang akan ditanyakan itu adalah strategi dari organisasi dan mereka lalu memberikan bahan alat evaluasi bagi siswa bagian pelajaran yang sedang maupun yang kurang dalam kurang memahami pelajaran Pak. Baik Pak, mengenai persiapan observasi tidak kita lakukan, nanti saya akan saya mengulangi satu langsung observasi tidak ada apapun sampai hari ini pada kegiatan observasi menggunakan terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian kegiatan observasi ini pada kegiatan supervisi akademik saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sip, alhamdulillah, itu yang Bapak harapkan, itu yang Bapak doakan, mudah-mudahan kalian baik semuanya. Oke, hari ini pada masuk semua? Berapa orang yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Oke, kita doakan mudah-mudahan mereka yang sakit semoga cepat sembuh. Baik anak-anakku sekalian,
2023 ya. Tema masih ada yang ingat tema berapa coba? 7. Bagus ya, tema 7 tentang apa? Tentang kepemimpinan atau pemimpin di sekitarku ya. Muatan terpadunya atau mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Ya. Jadi dengan tujuan pembelajaran tersebut kalian harus mampu ya berpidato dengan baik, dengan benar, sebagai pendengar dengan baik, sebagai pembicara dengan baik ya. Setelah kalian mendengarkan harus bisa menyimak sesuai dengan temanya, yaitu kepemimpinan atau pemimpin di sekitarku. Ada yang tahu apa itu pemimpin? Angkat tangan yang tahu. Apa? Pemimpin adalah orang pilihan. Ada lagi? Kamu? Pemimpin adalah orang yang dipilih rakyatnya. Ada lagi? Kelompok ini ada yang tahu. Nah, semua jawaban kalian betul. Di sini Bapak akan menambahkan sedikit ya. Pemimpin itu adalah salah seorang yang dipilih rakyatnya untuk memberikan contoh-contoh yang baik, untuk memberikan mengayomi masyarakatnya. Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau belajar dengan siapa saja. Dan pemimpin yang baik itu harus mempunyai 4 ciri, yang 4 karakter yang harus dimiliki salah seorang pemimpin. Yang 4 itu di antaranya ada yang tahu. Harus pintar, harus cerdas, harus jujur, harus amanah, itu yang dipegang oleh pemimpin. Ya. Nah, pemimpin di sekitarku sini. Ada yang tahu contoh pemimpin di sekitarku apa maksudnya? Angkat tangan yang tahu pemimpin di sekitar kita. Di sekitar apa? Kepala desa. Ada lagi? Kamu? Ibu RT. Ada yang tahu lagi? Angkat tangan kamu. Ibu RW. Ada yang tahu lagi? Apa? Pak Camat. Nah, itu salah satu bentuk contoh pemimpin dari sekitarku, di sekitar kita. Di kelas juga ada pemimpinnya. Siapa kalau di kelas pemimpinnya? AM, ketua kelas. Ya, di kelompok juga. Nah, seorang pemimpin harus bisa memimpin dalam hal bermusyawarah. Ya, harus bisa memecahkan musyawarah. Terus apalagi? Seorang pemimpin harus mengorganisasikan dalam bermusyawarah. Harus bisa memecahkan dalam permasalahan bermusyawarah. Ya. Contoh bentuk hal dalam musyawarah. Pemimpin apa ini contohnya? Musyawarah di mana ini contohnya? Di perusahaan. Apakah di perusahaan ada musyawarah? Ada. Di perusahaan, contoh ini pemimpin sedang melakukan kegiatan bermusyawarah di perusahaan. Ada yang memimpinnya tidak di perusahaan? Siapa yang memimpinnya? Seorang pemimpin atau personalianya atau manajernya kalau di musyawarah di perusahaan ya. Ini contoh musyawarah di mana ini? Di masyarakat ya. Ini contoh bentuk musyawarah di masyarakat. Ini siapa yang memimpinnya di masyarakat dalam bermusyawarah? Ibu RT bisa saja, kepala desa bisa saja, Ibu RW bisa saja. Nah, ini contoh bentuk kepemimpinan dalam hal bermusyawarah. Mereka sedang memusyawarahkan atau merumuskan tujuan untuk mencapai mufakat ya. Satu lagi, ini contoh bentuk musyawarah di mana ini? Di sekolah ya.
Kalau di sekolah ada yang memimpin tidak dalam bermusyawarah? Siapa? KM. Siapa aja boleh, gak usah KM. Wakil KM, sekretaris, bendahara boleh memimpin. Ini bentuk-bentuk contoh dalam hal bermusyawarah. Oke, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan musyawarah? Kamu? Musyawarah adalah berkumpul bersama dalam memutuskan atau memecahkan masalah untuk mencapai kemufakatan bersamanya. Itu pengertian musyawarah. Nih, contohnya. Paham? Nah, seorang pemimpin juga harus pintar berbicara, terutama berpidato di hadapan publik atau di hadapan umum. Kalian calon-calon generasi penerus, tunas harapan bangsa, siapa tahu jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, jadi Bu RT, ada yang jadi presiden, harus bisa berpidato. Ya, cara membuat naskah teks pidato masih ingat ada berapa? Ada 3. Siapa yang akan menyebutkan, angkat tangan? Kamu. 1. Pembuka. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Betul? Nah, dalam berpidato kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tegas, artikulasinya jelas, ya. Mimik wajahnya bermain, matanya, tangannya, itu semuanya hidup. Nanti kalian berdiskusi, ya, bermusyawarah. Nanti kalian sesuai dengan bahasa kita hari ini, bermusyawarah untuk membuat teks pidato. Kemudian kalian untuk mempraktekannya perwakilan 1 orang ke depan. Setuju? Nah, ingat, di situ ini dalam musyawarah di mana ini? Di masyarakat. Ya, ada Ibu RW. Ibu RW ini salah satu pemimpin di kampung apa? Masih ingat kalian? Kemarin itu tentang kampung yang sehat itu, ya. Nah, jadi Ibu RW itu memberikan contoh supaya kampung halaman itu bersih, sehat, supaya masyarakat lain mengagumi kampung apa namanya? Kampung apa? Sehat Melati yang dipimpin oleh Ibu RW. Kenapa kampung Sehat Melati itu bersih? Kenapa? Karena rajin. Apalagi? Apa? Tidak ada kotoran, apalagi? Mengerti tentang kebersihan, ya. Jadi si Ibu RT ini musyawarah tentang kampung halamannya supaya kampung halamannya bersih, ya, supaya warga lain bisa apa warga lain atau masyarakat lain, desa lain bisa apa? Supaya bisa melihat atau mencontoh kampung apa namanya? Kampung Sehat Melati, ya. Nah, gimana caranya supaya kampung kita itu sehat? Supaya bersih? Harus rajin. Rajin apanya? Rajin membersihkan apanya? Lingkungannya, supaya terhindar dari kotoran, supaya tidak ada polusi. Terus kalau ada banjir tidak ada sampah-sampah yang melimpah di kampung kita, ya. Jadi kampung RT Melati ini kampung yang dijadikan referensi atau contoh oleh kampung-kampung lain. Paham sampai di sini? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang keras. Bagaimana contoh wanita hebat? Wanita hebat itu contohnya seperti siapa? Seperti Ibu kita Kartini, itu pemimpin atau pahlawan yang hebat. Dia wanita tegak, wanita mandiri, wanita kuat, bisa mendirikan pendidikannya sehingga dia memberikan contoh-contoh kepada wanita-wanita yang lain. Jadi tidak lemah, ya, pendidikannya oke, pendidikannya tinggi, semangatnya tinggi, mentalnya kuat, percaya dirinya kuat. Paham? Ada lagi yang bertanya? Kamu?
Bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik? Ada yang mau menjawab? Apa? Jujur. Ada lagi? Pintar. Ada lagi? Puas? Puas tidak? Tuh, kata kelompok satu jujur pintar di sini Bapak akan menambahkan semangat, ya, terampil, ya, berperilaku sopan, berattitude yang baik, bermusyawarah. Saya kasih waktu 10 menit untuk saya kasih waktu 5 menit, 3 menit ya. 3 menit untuk bermusyawarah. Silakan kalian bermusyawarah untuk membuat naskah teks pidato yang baik. Waktunya cuma 3 menit. Cepat. Silakan. 3 menit lagi ada sisa waktu kita. Silakan bermusyawarah. Sudah? Oke, sudah, silakan duduk kembali bersama-sama. Baik, kalian sudah musyawarah.